Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kitabul Iman bab isbatus syafa'ati wa ikhrajul muwahhidina minan nar. Kitab Iman bab syafaat dan akan dikeluarkan dari neraka bagi orang yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Hadis 116. Hadirin Bapak Ibu para jamaah, kita hampir setiap hari, setiap malam mendengarkan berita. Bahkan ada yang mencari berita, bahkan ada yang membeli berita, koran, TV. Padahal berita-berita itu hanya sebatas berita dunia, soal banjir, korupsi, penyimpangan, penyelewengan. Hanya sebatas itu saja yang kita hampir tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali kerugian waktu dan uang. Sedangkan berita wahyu ini nilainya sangat tinggi, sangat mahal, yang menerangkan tentang banjirnya azab neraka, dahsyatnya banjirnya siksa neraka, longsornya hempitan kubur, itu tidak bisa diperoleh dari mana saja dan itu pasti. Tapi yaitu tadi, karena tidak ada dorongan dari setan, sehingga berita-berita dari wahyu seperti ini tidak banyak yang tertarik. Ribuan, jutaan setan mendorong manusia untuk lebih disibukkan membaca, mendengarkan berita-berita dunia. Padahal berita akhirat itu tidak kalah penting. Allah menyinggung kepada kita di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang dilihat, yang diketahui oleh manusia hanya yang nampak di mata. Bagaimana bisa menikmati hidup di dunia, bagaimana menjadi orang yang kaya di dunia, bagaimana orang yang menjadi lapang di dunia. Tetapi mereka tidak tertarik dengan bagaimana indahnya kenikmatan hidup di surga. Mereka hanya takut sakit, takut miskin, takut menderita dunia. Tapi mereka tidak takut dan ngeri bagaimana dahsyatnya hempitan kubur, apalagi siksa neraka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan tentang akhirat, suatu perjalanan yang pasti, keadaan yang pasti, banyak diabaikan, dilalaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia. Termasuk kitabul iman, babul iman.
yang sudah kita pelajari kata per kata. Rasanya sulit para jamaah membaca sendiri di rumah, belum sampai satu halaman suratan atau surat capek. Kalau bersama seperti kita bisa mendapatkan barokahnya berjamaah, doanya para malaikat, dukungan dari Allah, bimbingan dari Allah, naungan dari rahmat Allah ya. Oleh karena itu kalau ngaji bersama ini paling-paling yang ngantuk 1-2 saja. Tapi kalau baca sendiri-sendiri ya mungkin bisa sampai 80% dalam waktu setengah jam sudah pada ngantuk semua. Itu barokahnya berjamaah. Hadis 116. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia bersabda, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Nah, ini berita yang pasti. Tanpa membeli, ya hanya sekali saja kitabnya. Yadkhulu akan masuk. Dakhala yadkhulu akan masuk. Siapa yang akan masuk? Ahlul jannati, ahli surga. Al jannata, ke surga. Wa ahlun nari, dan ahli neraka. An-nara, ke dalam neraka. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah Ta'ala saat itu ya, yang surga sudah sampai di surga. Yang surga ini pun seperti hadis yang kemarin, ada yang cepatnya seperti kilat, seperti yang tercepat seperti saketipan. Saketipan sudah sampai di surga. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang kecepatannya kata Nabi seperti kecepatan larinya kuda yang tercepat, ada yang kecepatannya seperti orang yang naik kendaraan unta. Tingkat kecepatan melewati jembatan jahanam itu ditentukan oleh tingkat amalnya, tingkat ibadahnya, ketekunannya, kesabarannya. Padahal jembatannya itu jembatan yang sangat licin sekali, yang menggelincirkan. Plus di kanan, di sampingnya ada besi yang mengkait, yang berduri. Orang yang akan masuk neraka sudah gak usah melangkah, sudah dikait sama besi yang berduri itu. Nah, sampai akhirnya ada yang tinggal yang masuk neraka. Masuk neraka ini antara lain orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah selain Allah. Ada pemberitahuan bentuk suara, masing-masing kalian harus menuju kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah sewaktu di dunia. Yang menyembah berhala kepada berhalanya, yang Yahudi kepada Uzair, Nabi Uzair, yang Kristen kepada Salib Isa, yang semuanya itu masuk neraka. Masuk neraka.
sampai tinggal nanti yang terakhir itu orang-orang yang sudah berada di dalam neraka yang kemudian dikeluarkan karena pertolongan Allah. Nah, sekarang sebagai kelanjutannya juga, summa yaqulu, kemudian berfirman Allah Ta'ala, akhriju, keluarkanlah man, orang, karena adalah ia, fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu, seberat habbatin, biji, min khardalin, dari sawi, min imanin, dari iman. Ya. Jadi kata Allah, keluarkan mereka yang ada di dalam hatinya iman. Kalau ditimbang kecilnya ibarat seberat biji sawi, biji bayam, itu biji sawi. Fayukhrajuna, maka mereka dikeluarkan, minha, dari neraka, qad, sungguh, iswadu, mereka telah hitam pekat. Sudah hitam pekat. Nah, jemaah, jangan kemudian berandai dan memperingan dengan tasahul. Wong sak biji sawit toh akan keluar dari neraka. Apalagi saya yang selalu rajin sholat berjamaah, itu tentu saya bisa lebih baik dari mereka. Nah, sehingga dengan merasa ringan, enak-enakan, itu salah. Mereka yang dikeluarkan yang ada di dalam hatinya iman seberat biji sawi dari neraka, ini yang menjadi masalah. Sudah berapa ratus tahun mereka dalam neraka, bahkan sudah berapa ribu tahun mereka dalam neraka. Hanya Allah yang Maha Tahu. Orang yang berfaham seperti itu nanti Bapak Ibu coba kalau pulang nyalakan itu kompor gas itu, cetek. Nah, kalau sudah biru, masukkan jari-jari telunjuk ke dalam api yang sudah membiru itu. Itu kalau bunyi kretek, tahan, kretek, tahan terus. Gak usah setengah menit, tahan terus. Kalau jerit itu berarti normal. Kalau setengah menit saja gak tahan, jangan coba-coba mengabaikan ibadah. Jangan coba-coba mengabaikan sholat berjamaah. Itu orang-orang yang diberi kemampuan, kesehatan untuk sholat berjamaah, lalu mereka enak-enak di rumah, itu orang yang mengabaikan ibadah, nyepelin Allah, itu gak ngergani Allah. Lebih berat bantalnya daripada panggilan Allah. Jadi kalau setengah menit saja gak mampu, apalagi setahun di dalam neraka, 2 tahun dalam neraka, 100 tahun dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, fayulqauna, maka mereka dilempar, yulqauna, mereka dilempar, fi nahril hayat, di sungai hayat, awil hayati, atau sungai hayat. Ini
syakkun, ada keraguan, min ahadi rijalis sanadi, dari sanad hadis ini. Apa khayal, apa khayal, ada keraguan. Tapi yang dimaksud sungai khayal ini, khayal ini adalah sungai kehidupan, sungai kehidupan, sungai hidup. Sebab apa? Setelah dimasukkan ke dalam sungai khayal itu, sungai kehidupan itu, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya, bukan hidup kita seperti di dunia ini. Jarane urip tapi dengkule cekot-cekot. Dikatakan urip kok cekot-cekot. Jadi hidup seperti hidup-hidupan. Kalau hidup di akhirat, di sorga, itu hidup sungguhan. Oleh karena itu sungai itu disebut sungai al-khayat, sungai hidup. Jadi siapa yang dimasukkan ke dalam sungai itu, yang tadinya hitam pekat, fayambutuna, maka mereka tumbuh, cukul, tumbuh. Karena sebagaimana tambutu, tumbuh, al-khibbatu, biji, min janibis saili, di tepian saluran banjir, di tepian saluran banjir sail. Jadi kalau habis banjir itu kan ada lumpur tanah wilayah yang diairi banjir, itu kemudian setelah surut di sana kemudian ada lumpur di kanan kiri saluran itu. Setelah itu biji-bijian pada tumbuh di daerah itu. Nah, alam taro, apakah kamu tidak tahu? Atau tahukah kamu? Alam taro, tidakkah kamu tahu? Annaha, sesungguhnya dia biji itu, takhruju, biji yang tumbuh itu, jadi tunasnya itu, takhruju, keluar, sofra, kekuning-kuningan, sofra, kuning, seperti kemarin di dalam surat Al-Baqarah, sofraun faqi'un launuha, jadi kuning yang indah. Jadi yang tadinya dikeluarkan dari neraka hitam pekat, setelah dimasukkan ke dalam sungai hidup, lalu berubah menjadi kuning yang indah, mencorong, multawiyatan, dengan membungkuk. Jadi multawiyah ini bisa artinya doyong, membungkuk, tapi kebanyakan penterjemah itu hanya diartikan sofro'a multawiyatan, kekuning-kuningan. Tapi multawiyah itu sendiri adalah membungkuk, bengkok ini. Nah, kesimpulannya dari hadis 116 ini, begitu nilai tingginya iman. 1, 2, syarat masuk surga adalah iman. Yang berarti syarat diterimanya semua amal ibadah landasan adalah